Perlu diketahui bahwasanya akad salam itu adalah salah satu dari beberapa akad yang ijab dan qabulnya itu harus memakai lafadz assalam atau harus memakai lafadz aslamtu. Tidak boleh dengan lafadz yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini masih berkaitan dengan akad jual beli atau bab muamalah, yaitu faslun fi ahkamis salami, pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum akad salam. Akad salam itu adalah akad pesanan. Jadi akad salam itu adalah akad pesanan, memesan, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, adapun salam, wassalafu dan lafadz as-salaf, lugotan menurut bahasanya bimakna wahidin, adalah menggunakan makna satu atau artinya sama. As-salam dan juga as-salaf itu sama artinya. Wasar'an, menurut syariatnya akad salam ataupun akad salaf di sini menurut syariat Islam adalah bai'u syai'in mausufin fid dimmati, jual beli sesuatu yang disifati yang ada pada tanggungan. Jadi kami ulangi, yang dikatakan akad salam itu adalah bai'u syai'in mausufin fid dimmati, jual beli sesuatu yang disifati yang ada pada tanggungan. Wala yasihu illa bi ijabin wa qabulin, akad salam tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan juga qabul. Sebelum kita lanjut, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang rukun-rukun daripada akad salam tersebut. Rukun-rukun akad salam di sini yaitu ada empat perkara. Jadi ada 4 perkara yang ada di dalam akad salam. Yang pertama, al-muslimu adalah muslim. Muslim di sini adalah wahwa al-mustari lil bid'ah, orang yang membeli barang. Jadi berarti orang yang membeli atau orang yang memesan itu namanya muslim. Yang kedua ada namanya al-muslamu ilaih. Muslam ilaih itu adalah wahwa al-ba'i' alladhi yakbidul qimah, adalah pembeli, adalah penjual yang akan menerima suatu qimah. Jadi kalau yang muslim itu adalah orang yang memesan, kalau al-muslamillah itu adalah yang menerima pesanan. Ya istilahnya kalau al-muslim itu mustari, kemudian muslamillah itu adalah al-ba'i'. Selanjutnya ada yang namanya muslam fih. Muslam fih di sini adalah wahwa al-bid'atu wal mabi'u. Yang dikatakan muslam fih di sini itu adalah ya barang yang dipesan, wal mabe', dan juga barang yang diperjualbelikan. Jadi yang dimaksud muslam fih itu adalah barang yang dipesan, atau kalau di dalam akad jual beli itu adalah barang yang diperjualbelikan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada namanya ra'su malis salam, ada ra'sul mal. Ra'sul mal di sini hanya beda istilah saja. Yang dimaksud ra'sul mal itu adalah ya wahwa as-saman al-magbud asna al-aqdi, adalah harga yang akan diterima pada pertengahan akad, atau yang namanya as-saman kalau di dalam akad jual beli. Jadi rukun-rukun akad salam itu ada 4. Yang pertama ada muslim, orang yang memesan. Kemudian ada muslam ilaih, orang yang menerima pesanan. Kemudian yang ketiga ada muslam fih, barang-barang yang dipesan. Kemudian ada ra'su malis salam. Ra'sul mal di sini itu adalah harga. Ya, harga yang ditentukan oleh muslam ilaih kepada muslim, seperti itu. Kita lanjut pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu as-salamu halan wa muajjalan. Akad salam itu sah secara halan, secara langsung, wa muajjalan ataupun dijatuh tempokan.
Artinya muajjal dan juga halan itu, halan berarti barangnya diterima seketika itu ketika akad. Jadi setelah ada akad, kemudian setelah akad diserah terimakan, itu namanya secara langsung. Tetapi kalau muajjal, nah kalau muajjal itu masih jatuh tempo, 1 minggu lagi barangnya akan ada. Fa'in utliqa as-salamu, ketika akad salam itu dimutlakkan, tidak ditentukan apakah akan terjadi langsung ataupun muajjal, in aqada halan, maka terjadi secara langsung, fil ashah menurut pendapat qaul ashah. Jadi kalau akad salam itu tidak ditentukan ataupun tidak atau dimutlakkan akad salam itu, maka akan terjadi akad salam yang halan. Wa inna ma yasihu as-salamu fima ay fi syai'in takamalat fihi khamsu syara'ita. Akad salam akan bisa sah pada sesuatu takamalat fihi khamsu syara'ita, yang telah sempurna padanya 5 syarat. Nah, di sini 5 syarat itu kalau di kitab Fathul Qorib itu lebih kepada syarat-syarat daripada muslamfeh atau barang yang dipesan. Jadi 5 syarat di sini, ya, 5 syarat pertama yang dijelaskan oleh Kiai Musannif pada kitab Fathul Qorib ini ya lebih kepada syarat-syarat daripada muslamfeh. Mari kita bedah satu-satu apa 5 syarat muslamfeh tersebut. Ahaduha, yang pertama, jadi syarat yang pertama, ayyakuna al-muslamu fihi matbuton bisifati. Muslamfeh itu matbuton, artinya matbuton itu bisa dibatasi bisifati dengan sifat. Maksud daripada matbuton bisifat allati yahtalifu biha al-gharadu fil muslamfeh, yang nantinya sifat itu menjadi gitu ya, tujuan yang berbeda-beda terhadap muslamfeh. Jadi kalau muslamfehnya itu harus matbuton bisifat, harus bisa disifati ya dengan sifat. Artinya matbuton itu mampu dibatasi dengan sifat. Bagus, jelek, kemudian kualitasnya seberapa, dan itu menjadi perbedaan daripada tujuan ataupun al-gharad itu artinya tujuan ataupun kegunaan nantinya pada muslamfeh. Bihaisu tantafi bisifati al-jahalatu fihi, sekiranya pada sifat-sifat yang akan disifati itu sudah hilang yang namanya ketidaktahuan. Jadi kedua orang yang melakukan akad itu sangat tahu gitu ya, sekalipun disifati, tidak tahu barangnya, tapi ketika disifati ketidaktahuan itu al-jahalatu fihi, ketidaktahuan akan muslamfeh itu hilang. Wala yakunu dzikrul awsafi ala wajhin yuaddi li izzatil wujud, tidak boleh menyebutkan sifat itu yang menyebabkan izzatil wujud. Artinya izzatil wujud itu sulit untuk ditemukan, sulit untuk diadakan, sehingga kalau sulit diadakan itu maka tidak diperbolehkan. Contoh yang sulit diadakan seperti kalau lu'in kibarin, intan atau permata yang sangat besar. Seandainya besarnya dia minta 1 lemari atau 1 kotak 1 rumah. Nah, ini kan izzatil wujud namanya. Mana ada permata yang sangat besar? Tidak ada. Wajariyatin wa ukhtiha awwaladiha, atau budak bersamaan saudara atau anaknya gitu. Karena budak itu kan untuk digauli saja, bukan untuk yang lain seperti itu, sehingga akan sulit untuk menemukan yang seperti ini. Jadi tidak boleh menyebutkan sifat-sifat di dalam akad salam itu yang menyebabkan akan terjadinya izzatil wujud, sulit untuk ditemukan, sulit untuk diadakan. Adapun syarat yang kedua daripada akad salam ini, wasani ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairu, yaitu jenis daripada muslamfeh itu harus berupa jenis yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh bercampur terhadap benda-benda yang lain. Fala yasihu as-salamu fil mukhtalit al-maqsudil ajza allati la tandobitu. Tidak sah akad salam itu pada perkara yang bercampur, yang al-maqsudil ajza, yang bagian-bagiannya itu menjadi tujuan atau menjadi gharad, allati la tandobitu, sehingga tidak bisa dibatasi dengan sifat. Contohnya kaharisatin, seperti jenang, harisah, wa ma'junin, dan ma'jun. Ya, ma'jun itu kalau di keterangannya ini nomor 2 ya. Awal ma'jun taibun murakkabun bin nahwi miskin wa kafurin wa anirin wa duhnin.
ya jenang yang tersusun gitu ya, yang tersusun atau yang bercampur dari misik, kafur, kunbar dan juga duhnin, sehingga ini kan menjadi barang yang campurannya banyak, sehingga tidak diperbolehkan karena syaratnya harus berupa jenis yang tidak bercampur dengan perkara yang lain. Jadi sesuatu yang bercampur dengan perkara yang lain atau jenis yang bercampur dengan perkara yang lain, maka tidak sah untuk diakad salam. Fa inin dobatot ajza'uhu, jika bagiannya itu bisa dibatasi, artinya bisa dibatasi itu ya bisa diperkirakan dengan sifat-sifat, soha assalamu, maka sah untuk diakad salam. Karena maksud daripada syarat yang nomor 2 itu agar sifat-sifatnya itu bisa dibatasi. Soha assalamu, maka sah akad salamnya. Kajubenin, seperti jenang juben. Jubenin itu keju gitu ya. Wasyartu as-salisu, adapun syarat yang nomor 3, madhkurun fi qaulihi, disebutkan di dalam perkataannya Kiai Musannif, walam tadkhulhun naru li ihalatihi. Syarat yang nomor 3 itu muslamfa itu tidak dimasak oleh api. Artinya bi anda kholat hulitobakhin aw syai'in. Jadi muslamfa itu tidak boleh dipanaskan dengan api dengan tujuan untuk dimasak, aw syai'in, ataupun hanya menghangatkan saja. Jadi tidak diperbolehkan muslamfa itu dipanaskan dengan api. Artinya dipanaskan di sini tujuannya baik untuk dimasak ataupun hanya untuk dihangatkan. Tetapi fa in dakhalathun narul litamyizi, akan tetapi ketika muslamfa itu dipanaskan dengan api hanya tujuan untuk litamyiz, hanya untuk membedakan, kal asal wasaman, seperti madu kemudian minyak samin, soha assalamu fihi, maka sah akad salam pada perkara tersebut. Tetapi ketika tujuannya hanya litobahin auli syai'in, untuk memasak, untuk dimasak, maka tidak diperbolehkan. Sehingga ada beberapa kategori makanan yang tidak diperbolehkan untuk diakad salam, karena kategori masaknya itu, masak berapa persennya itu tidak sama dengan makanan yang pertama dengan makanan yang kedua. Warabiu, adapun syarat yang keempat, alla yakuna muslamu fihi muayyanan baldainan. Ya, syarat yang nomor 4, muslamfa itu tidak boleh muayyan. Artinya muayyan itu ditentukan. Nah, karena yang namanya akad salam itu adalah bai'u mausufin fiddimmati. Jadi harus berupa den, artinya den itu harus berupa tanggungan. Kalau kana muayyanan, ketika berupa muayyan, bagaimana contoh muayyan itu? Ka aslam tu ilaika hadas thawba masalan fi hadal abdi. Aku memesan padamu baju ini. Nah, ini ada lafadz hadas saubah. Jadi sudah ditentukan muayyan. Jadi bukan dainan. Tetapi seandainya tidak ada lafadz al-hada di sini, aslam tu ilaika as-saubah, maka bisa salamnya itu bukan muslamfahnya bukan muayyan. Falaisa bisalamin qat'an, maka bukan dikatakan salam secara pasti. Walayan akidu aidon bai'an, dan tidak terjadi sebagai menurut qaul azhar. Jadi menurut qaul azhar, perkara seperti ini, akad seperti ini, aslam tu ilaika hadatsau bamasalan, itu tidak terjadi. Perlu diketahui bahwasanya akad salam itu adalah salah satu dari beberapa akad yang ijab dan kabulnya itu harus memakai lafadz assalam, atau harus memakai lafadz aslam, itu tidak boleh dengan lafadz yang lain. Itu keterangan di kitab yang lain bahwasanya salam itu adalah akad yang ijab dan kabulnya itu, atau lafadz salamnya itu harus memakai lafadz aslam, itu tidak boleh yang lain, aslam tu atau aslaf tu, seperti itu. Wal khamisu, adapun syarat yang nomor 5, alla yakunah min muayyanin, gitu ya. Kalau yang pertama itu muslamfihnya muayyan, kalau di sini adalah dari muayyin, dari orang yang menentukan. Jadi tidak boleh. Contohnya, aslam tu ilaika hadad dirhama fi so'in min hadhihi subroti. Memang dirhamnya
dirhamnya itu tidak juga ditentukan kalau di sini ya. Jadi ada hadad dirhamah fi so'in min hadhihi subroh. Soknya tidak ditentukan, tapi subrohnya ditentukan, hadhihi subroh. Jadi tidak diperbolehkan. Bukan hanya muslamfehnya yang tidak boleh muayyan, tetapi dari perkara yang ditentukan. Jadi aku memesan dirham fi so'in dalam satu sok fi hadhihi subroh gitu ya. Hada di sini yang menyebabkan adanya yang namanya muayyan ataupun muayyin, sehingga akad salamnya tidak diperbolehkan. Karena akad salam itu adalah bai'u syai'in mausufin fid dimmah, harus ada di dalam tanggungan sehingga harus berupa gini. Nah, 5 syarat ini adalah syarat untuk muslamfeh, barang yang dipesan. Kemudian kalau untuk akad salam sendiri, kesahan akad salam sendiri itu ada syarat berbeda. Summa li sihhati salami fihi samaniyatu syara'itah. Kemudian untuk menjadikan akad salam itu sah, maka ada yang namanya 8 syarat. Di dalam sebagian kitab disebutkan yasihu as-salamu bisamaniyati syara'itah. Akad salam itu sah dengan harus memenuhi 8 syarat. Apa saja ke-8 syarat daripada akad salam tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Al-awalu, yang pertama, madhkurun fi qaulil musannif, yang pertama disebutkan pada perkataannya musannif, wa huwa, adapun akad salam ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bisifati allati yakhtalifu biha as-saman. Akad salam itu harus disifati dengan sifat-sifat yang akan menjadi perbedaan harga, atau yang nantinya sifat-sifat itu dapat mempengaruhi terhadap harga. Menyebutkan sifat-sifat itu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi, setelah menyebutkan jenis dan juga nau'nya. Jadi sifatnya itu disebutkan setelah menyebutkan jenis dan juga nau'nya, jenis barangnya gitu ya, jenis barang yang akan dipesan dan juga nau' barang yang akan dipesan itu seperti apa. Kemudian disifati dengan sifat-sifat yang dimana sifat-sifat itu menjadi pengaruh atau akan menyebabkan pengaruh terhadap suatu harga. Maka dicontohkan di sini fayadhkuru fis salami fi raqiqin, ketika akad salam suatu budak maka disebutkan nau'ahu, macamnya. Nau'nya di sini contohnya katurkiyin, oh budak Turki, au hindiyin atau budak India gitu ya. Wadzukurotahu, disebutkan alat kelaminnya atau jenis kelaminnya, laki-laki, au unusatahu atau keperempuannya. Wasinnahu, dan disebutkan umurnya, takriban, perkiraan saja gitu. Waqaddahu tulan au qasron au roba'atan, disebutkan ukurannya, baik panjang, pendek ataupun lebarnya. Berarti harus jelas di sini ya. Mulai dari noknya, oh ini budak Turki, apa budak yang lain, kemudian jenis kelaminnya apa, kemudian umurnya berapa, kemudian dia tinggi lebarnya, kemudian pendeknya itu seberapa. Kemudian walau nahu, warnanya kaabyado, seperti putih ataupun kulit sawo matang kalau di Indonesia, atau hitam. Wa yasifu bayadahu bisumratin au sukrotin, ya hanya disifati dengan sangat putih ataupun agak hitam seperti itu. Jadi itu contoh daripada menyebutkan sifat setelah menyebutkan no dan juga jenisnya, di mana sifat-sifat itu dapat mempengaruhi terhadap harga. Wa yadhkuru fil ibil wal bakari wal ghanami wal khayli wal bidoli wal hamir, kalau di dalam pesan binatang ataupun hayawan ya, contohnya sapi, unta, kemudian kuda, kemudian kambing, itu bagaimana cara penyebutannya? Ya disebutkan az-dzukurata wal unusata, disebutkan jenis kelaminnya laki-laki dan keperempuannya, kemudian umurnya, wasinna, walaunah, warnanya, panau'a, dan macamnya. Kambing apa? Kambing gibas, apakah kambing yang lain? Wa yadhkuru fit tauri, kalau akad salam pada fitair, toir itu burung, bagaimana apa yang disebutkan? Anau, burung apa ya, burung apa gitu ya, banu emprit, kemudian burung cicak rowo ataupun burung-burung yang lain.
wasigoro wal kabiro, kecil dan besarnya, umur berapa gitu, wadzukurata wal unusata, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, wasinna, umurnya, in urifa, jika diketahui. Jadi di sini sudah disebutkan contoh-contoh daripada akad salam apa yang harus disebutkan. Kalau pada burung yang ini harus disebutkan anaknya burung apa, kemudian besar kecilnya, kemudian laki-laki apa perempuan, kemudian umurnya. Wa yadhkuru fi saubi, kalau baju, jadi kalau akad salam baju apa saja yang disebutkannya jenisnya. Ini jenis baju dari kain apa? Kakutnin, au katanin, au haririn. Oh, ini dari kain kutnin, kemudian atau dari katan, atau dari sutra, seperti itu. Wa nau'ah, juga macamnya, contohnya dia itu kakutnin Irokin, kain dari negara Irak. Jadi kalau baju yang disebutkan itu adalah jenisnya, ya kakutnin au katanin. Kemudian juga yang disebutkan itu watul wal ardo wal gilaudo wal dikkota was sofakota wal rikkota wan nu'umata wal husunata. Ini apa saja yang disebutkan maksudnya? Lebarnya, kemudian tipis dan tebalnya, kemudian renggang dan tidaknya, apa jahitannya gitu ya, kemudian halus dan kasarnya. Jadi ini disebutkan semua kalau di dalam akad salam baju. Wa yuqasu bihadhihi suwari ghairuha, dan disamakan dengan contoh-contoh di atas yang lainnya. Wa mutlaqus salami fi saubi yuhmalu alal khami lal maksuri. Adapun akad salam baju yang dimutlakan maka diarahkan kepada baju yang baru, bukan baju yang bekas. Jadi kalau akad salam pada baju maka itu diarahkan kepada yang baru. Jadi kalau dimutlakkan maka diarahkan kepada baju yang baru, lal maksur, bukan baju yang bekas. Adapun syarat yang nomor 2, wasani ayyadukura qadrahu bima yanfi al jahalata anhu. Jadi disebutkan perkiraannya, ukurannya, yang dimana ukurannya itu akan bisa menyebabkan ketidaktahuan. Jadi akan menghilangkan ketidaktahuan. Ayyakuna al muslamu fihi ma'lumal qadri kailan fil makil. Jadi muslam itu harus diketahui perkiraannya atau ya ukurannya, kailan, timbangan pada perkara yang ditimbang, wa waznan, kemudian ukuran pada sesuatu yang diukur, wa'ad, dan hitungan pada sesuatu yang dihitung, wazir'an, dan berapa diroknya pada sesuatu yang didirok. Jadi kalau muslam itu harus diketahui ukurannya sehingga itu mentiadakan ketidaktahuan. Wasari syarat yang ketiga, madhkurun fi qaulil musannif, disebutkan di dalam perkataannya musannif, wa in kana assalamu muajjalan, ketika akad salam itu muajjal, maka dzakara al-aqidu waqta mahillihi, maka orang yang akad, berarti muslim dan muslam itu menyebutkan waqta mahillihi, waktu jatuh temponya, ayil ajali. Jadi kalau akad salam itu muajjal, bukan halan, maka orang yang akad muslim dan muslam ilaih itu menyebutkan waktu jatuh tempohnya. Contohnya kasyahri kada, oh nanti barangnya itu akan saya ambil pada bulan depan, bulan Zulhijjah atau bulan Zulqa'dah, seperti itu. Kalau ajal as-salamah bi qudumi Zaidin masalah lam yasiha, ketika akad salam itu dijatuh tempukan bi qudumi Zaidin, disebabkan datangnya Zaid, contohnya tidak sah. Jadi harus waktu gitu ya, bukan terjadinya suatu perkara atau terjadinya suatu kejadian. Warabi'u yang keempat, syarat yang nomor 4, ayakun al muslamu fihi mawjudan indal istihqaqi fil ghalibi. Muslam itu harus ada indal istihqaqi fil ghalibi. Maksudnya indal istihqaqi itu adalah ya ketika akan diserah terimakan fil ghalibi, kebiasaannya. Jadi tidak boleh akad salam atau muslam nya itu adalah sesuatu yang sulit untuk diadakan pada waktu akan diserah terimakan. Ai istihqaqi taslimil muslam fihi, yaitu nantinya pada waktu akan diserahkannya muslam fih, itu harus ada. Kalau aslama fi ma la yujadu indal mahilli,
ketika seseorang itu akad salam pada sesuatu yang tidak akan ditemukan ketika jatuh tempo, karutobin fisita, jadi memesan kurma yang masih basah pada waktu fisita, pada musim kering. Jadi memesan sesuatu bukan pada musimnya, lam yasiha, tidak sah akad salamnya. Wal khamisu, adapun syarat yang kelima, ayyadhkura mawdi'a qabdihi. Jadi pada akad salam tersebut menyebutkan tempat serah terimanya, ay mahallat taslim, yaitu tempat serah terima. Ingkana al maudi la yasluhu lahu, ketika tempatnya itu tidak pantas untuk serah terima. Au yasluhu lahu, atau pantas untuk dilakukan serah terima, walakin akan tetapi lihamlihi, untuk membawa muslam fi'la maudhi tahsin kepada tempat serah terima, mu'natun, ada suatu biaya. Wasadisu, adapun syarat yang keenam, ayyakuna as-samanu ma'luman, saman ataupun roksul mal, ya sebutannya kalau di akad salam itu roksul mal, samannya itu harus maklum. Artinya maklum itu diketahui bil qadri, ukurannya berapanya gitu. Awir ru'yatilahu, atau dengan cara melihat, jadi tamannya dilihat, jadi makanya diketahui maklum gitu. Wasabiu, syarat yang ketujuh, ayat aqobado ayil muslimu wal muslamu ilaih fi majlisil aqdi qabla tafarruq. Muslim, orang yang memesan, wal muslamu ilaih, dan orang yang menerima pesan itu harus serah terima barang dan juga roksul mal itu pada majlisul aqdi qabla tafarruq, sebelum berpisah. Jadi tidak boleh roksul mal dan juga muslam fih, barang yang dipesan itu tidak boleh dimuajjal lagi, tidak diperbolehkan. Jadi harus diserah terimakan sebelum berpisah. Falau tafarraqa qabla qabdi roksil mal, ketika orang yang memesan dan juga menerima pesan itu berpisah sebelum menerima roksul mal atau saman, batalal amdi, batal akadnya. Atau dia berpisah ba'da qabdi ba'dihi, setelah menerima sebagian roksul mal, fafihi hilafu tafriqis safqah, maka di situ ada yang namanya hilaf tafriqis safqah. Seperti yang telah saya sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, artinya tafriqis safqah itu adalah menghukumi sebagian halal dan menghukumi sebagiannya sah dan menghukumi sebagiannya tidak sah. Sesuatu yang sudah diterima dihukumi sah, dan sesuatu yang belum diterima maka tidak sah. Wal mu'tabaru al-qabdu al-haqiqiyyu, yang dianggap qabd di sini serah terima itu ya al-qabdu al-haqiqiyyu, ya serah terima yang secara hakikat. Falau ahala al-muslimu bi ra'si malis salami wa qabadahu al-muhtalu wa huwa al-muslamu ilaihi minal muhal alaih fil majlisi lam yakfi. Ketika orang yang memesan itu melakukan akad hiwalah, peralihan hutang, ya akad ahala di sini artinya akad hiwalah. Jadi di pertemuan selanjutnya akan diperjelas. Jadi ketika orang yang memesan itu melakukan akad hiwalah terhadap roksul malnya akad salam, wa qabadahu al-muhtal, dan diterima oleh muhtal atau yang menerima peralihan hutang, sedangkan muhtal di sini adalah muslam ilaih yang menerima dari muhal alaih pada majlis, lam yakfi, maka tidak cukup. Jadi tidak boleh di roksul mal di sini dengan cara dengan cara hiwalah. Jadi masih berpindah tangan, tidak diperbolehkan. Wasaminu, syarat yang ke-8, ayyakuna aqdus salami najizan la yadhuluhu hiyarus syarti. Jadi hiyar syarat itu akad salam itu harus dilakukan secara langsung, la yadhuluhu hiyarus syarti, dan tidak bisa untuk dimasuki yang namanya hiyar syarat. Jadi saya ulangi, syarat yang nomor 8, akad salam itu harus secara langsung, tidak boleh dimasuki hiyar syarat. Yaitu berbeda halnya dengan hiyar majlis. Kalau hiyar majlis fa innahu yadhuluhu, maka akad salam masih bisa yang namanya hiyar majlis. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.